Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho Alfiat Majani, 2212006, program studi Teknologi Informasi Universitas Mulia. Hari ini adalah video tentang analisis perkotaan menggunakan aplikasi QGIS dengan 4 layer elemen. Jadi kita buat dulu di projectnya, kemudian kita pertama pakai OSM standar dulu, lalu kita masukkan 4 layernya. Layer pertama saya pakai data GSV, add layer, add delimited text layer, kemudian pilih filenya. Saya pilih misalnya halte bus pada kota Balikpapan. Kemudian saya tambah lagi misalnya gedung pemerintahan. Kemudian saya tambah lagi rumah sakit. Oh, gedung pemerintahnya saya tidak pakai yang ini, saya pakai yang lebih lengkap. Kemudian saya pakai SPB. Mana Balikpapan? Oh, ini dia. Sudah kelihatan ya, ada titik-titiknya. Kemudian saya pakai untuk pemerintahannya saya pakai vektor, kemudian pemerintahan. Oh, data source-nya belum ya. Eh, dari yang pemerintah poin add, oke. Nah, dari sini kita bisa melihat persebarannya. Kalau ini kita rubah saja warnanya biar terlihat, kita jadikan biru untuk gedung pemerintahan, kemudian SPBU hijau, rumah sakit merah, halte busnya kita rubah jadi warna hitam saja. Lihat ya, ini ada halte bus, kemudian di sini ada, kita bisa cek informasinya pakai ini, pemerintahan, kantor lurah, oke. Selanjutnya kita bisa mengklasifikasikan bangunan dan jalanan. Jadi caranya kita pakai map Google Satellite. Nah, seperti ini kita pakai map Google Satellite, terus kita bisa pakai Mapflow. Kita bikin poligonnya dulu, tapi ini kelamaan ya, jadi langsung saja kita lihat hasil klasifikasi bangunan dan jalannya menggunakan file yang sudah ada. Tambah oh belum, kita pakai yang bangunan SHP. Mana SHP? Ah, ini dia. Oke, add. Kita lihat di sini setiap bangunan, mungkin ada beberapa bangunan yang belum diupdate ya. Ada beberapa bangunan yang terklasifikasikan. Dia teridentifikasi sebagai bangunan, maka nanti ada kotaknya warna kuning. Selanjutnya kita ambil jalan. Jalan itu filenya ada di jalan. Ambil yang LN ya, supaya line stringnya LN. Add, oke. Ini ada jalan ya. Kita rubah warnanya biar terlihat merah misalnya. Nah,
akan terlihat yang mana yang jalan, yang mana yang bangunan. Kemudian untuk analisisnya kita bisa melihat bahwa halte bus terdapat pada wilayah Balikpapan kota ya, yang perkotaan. Karena apa? Karena kalau dilihat dari kepadatan bangunannya, masyarakat lebih banyak tinggal di wilayah perkotaan. Nah, sebenarnya bus ini perlu juga untuk sampai ke wilayah pedesaan. Karena cukup banyak juga masyarakat yang tinggal di pedesaan yang siapa tahu bisa menggunakan bus sebagai akses kendaraan untuk menuju kota. Hal itu juga bisa dapat mengurangi volume kendaraan pribadi yang ada di jalanan. Selanjutnya untuk SPBU, kita lihat titik hijau SPBU. SPBU juga kebanyakan terdapat di wilayah kota. Nah, untuk wilayah pedesaan sini mungkin ada sudah beberapa SPBU cuma belum dipetakan. Nah, untuk wilayah Manggar Baru dan Lamaru itu sangat jauh dari SPBU. Jadi hal ini juga untuk rumah sakit juga adalah kasus yang sama ya, di Manggar sini kurang sekali. Di sini hanya di wilayah Lamaru tidak ada sama sekali. Di wilayah Manggar ini hanya rumah sakit Medika Utama. Kemudian ada Gria Bunda Sehat. Nah, ini pun rumah sakit bersalin, tidak untuk rumah sakit umum. Kebanyakan rumah sakit ini berada di wilayah kota. Contohnya rumah sakit Kanjoso, terus ada rumah sakit Pertamina, ada rumah sakit bersalin, ada rumah sakit Berima. Nah, jadi akses ke rumah sakit pada wilayah Balikpapan Timur ini sangat terbatas ya, hanya ada rumah sakit Medika, itu pun ruangannya kecil ya, rumah sakitnya kecil, jadi sangat dibutuhkan sekali rumah sakit pada wilayah Balikpapan Timur ini. Untuk halte bus tadi kita perlu juga di Balikpapan Timur supaya akses kendaraan lebih beragam. Kemudian untuk pemerintahan ini sudah cukup lengkap ya, setiap wilayah ada kantornya. Ini kantor sektor Kota Balikpapan, kepolisian, polsek, ini ada lurah, ini depo pendidikan, ini ada KUA, cukup lengkap ya. Kalau ke wilayah kota ini lebih lengkap lagi, dari gedung keuangan, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan itu sudah lengkap ya. Untuk Kota Balikpapan kantor pemerintahannya sudah cukup lengkap dan mudah diakses juga. PBU ini pada wilayah Balikpapan Timur ini sangat kurang ya. Padahal jalannya panjang sekali nih. Bisa-bisa kehabisan bensin di jalan. Nah, untuk lebih ditambah lagi untuk SPBU pada wilayah Balikpapan Timur. Ini terang sekali. Nah, ya mungkin cukup segitu saja analisis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.